Mriki sakit lho. Cangkep napa? Nggih jane matur Piye? Nganu kukro napa Pak? Oh, kukro. Mas ini. Oh, Mboten pangling ngene. Oh, sedulure mriki. Nggih. Oh, kondangan. Nggih. Melapah mawon. mboten Ini dicipi. Nggih tebih kok. mboten sepeda motor, Pak. Mboten, mboten saged munggah kalih teng ngalem. Oh, kukroan nggih, Pak. Nggih bener. Nggih, Pak. Seperti inilah ya pemirsa ya, suasana di desa terpencil yang tersembunyi di tengah hutan ya. Nah kondisinya seperti ini. Nah, ini dikelilingi hutan dan juga aliran sungai ya pemirsa ya. Nah seperti di depan kita bisa lihat ya. Nah ini mayoritas warga di sini itu sebagian besar adalah sebagai petani ya pemirsa ya. Nah ini lagi tanam jagung seperti ini, dan di sini saya akan mengunjungi salah satu rumah terpencil yang berada di tengah hutan ya, milik seorang janda desa ya, yang tinggal sendirian di tengah-tengah hutan. Nah dan kita harus melewati jalur setapak seperti ini dan dikelilingi hutan ya pemirsa ya. Suasananya cukup sepi, sunyi ya. Serasa kita ke kampung janda Gunung Kidul ya pemirsa. Nah itu sudah kelihatan rumah seorang janda yang tinggal sendirian tanpa penerangan listrik sama sekali ya pemirsa ya. Dan di sini jalurnya pun masih jalur setapak seperti ini kondisinya. Rumahnya ini sudah permanen seperti ini ya pemirsa ya. Rumah minimalis seperti ini berada di tengah-tengah hutan seperti ini ya pemirsa ya. Dan langsung berhadapan dengan hutan jati ya pemirsa ya. Ini hutannya cukup rimba, dan di samping rumah itu sudah tidak ada rumah, hanya ada perkebunan seperti ini, dan kondisinya cukup sepi ya pemirsa ya. Sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota ya. Dan di sekeliling area desa terpencil kali ini itu hanya ada dua rumah, itu letaknya itu terpencil dan jauh dari pusat keramaian kota ya pemirsa. Nah dan kondisinya cukup sepi, sunyi ya, dan jauh dari pusat keramaian kota. Nah dan di sana itu ada kandang ternak warga, ternak kambing ya pemirsa ya. Karena mayoritas warga di sini kehidupannya itu sebagai petani dan juga berternak ya pemirsa ya. Nah itu di sana itu. Dan di sini ada salah satu jalur yang akan kita melewati jembatan kecil seperti ini ya. Nah ini.
Nah, dan di sana juga itu ada rumah terpencil ya pemirsa. Rumah yang berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari pusat keramaian kota. Nah, ini kita harus melewati jembatan kayu seperti ini ya. Nah, untuk menuju ke salah satu rumah terpencil yang berada di sana itu ya bang saya. Dan rumahnya ini kita bisa lihat ya. Nah, rumahnya itu menggunakan kayu ya bang saya, yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Nah, tengah-tengah hutan dan jauh dari rumah-rumah yang lain. Nah, coba kita akan melihat suasana rumah zaman dulu era 80-an ya bang saya, yang masih menggunakan 100% itu dari bahan kayu ya bang saya. Nah, seperti di depan kita ini adalah rumah klasik Jawa kuno zaman dulu era 80-an ya bang saya. Nah, ini masih menggunakan kayu ya bang saya, masih menggunakan kayu. Dan di sekeliling rumah terpencil lalu ini itu dikelilingi hutan seperti di depan kita ini ya bang saya. Nah, ini adalah rumah warga ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, suasananya cukup sepi, sunyi ya. Dan di sini rumahnya itu masih menggunakan kayu ya bang saya. Dan langsung berhadapan dengan hutan ya bang saya. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini adalah hutan yang menyelimuti di area desa terpencil Tarsabunyi ya, yang berada di pedalaman ya. Nah, kehidupan warga di sini itu sebagian besar adalah sebagai petani. Makanya di jam-jam segini mayoritas lagi pergi ke ladang ya bang saya. Nah, di sana itu sudah hutan semua itu ya. Nah, hutan jati. Wah, sungguh luar biasa sekali. Suasana di desa ini masih seperti kembali bernostalgia lagi ke zaman dulu ya bang saya. Dengan ciri khas rumah-rumah di sini itu menggunakan kayu. Nah, dilihat dari segi corak dindingnya, rumah-rumah di sini sudah berdiri cukup lama ya bang saya. Nah, ini langsung berhadapan dengan hutan ya bang saya. Nah, dengan hutan kita bisa lihat ya, di samping kanan kiri rumah warga di sini itu dipenuhi dengan pohon-pohon jati ya bang saya. Sungguh luar biasa sekali suasana di desa ini masih bernuansa zaman dulu tahun 80. Nah, sana itu sudah hutan perkebunan ya. Di sana itu sudah tidak ada rumah lagi, hanya ada hutan-hutan yang menyelimuti di area desa kali ini ya. Dan di sini juga ini ada kayu bakar yang digunakan untuk memasak ya bang saya. Kita lanjut lagi ya bang saya. Dan di sini itu sudah mulai menanam jagung ya pemirsa ya, karena warga di sini itu adalah petani ya sebagian besar ya. Dan kondisinya
jalur akses utamanya pun masih jalur tanah seperti ini, dan juga dikelilingi hutan-hutan yang menyelimuti di area desa terpencil yang berada di Jawa Tengah ya pemirsa ya. Sungguh luar biasa sekali perkampungannya ini masih kita jumpai ya, kita temui rumah klasik zaman dulu yang ada di Jawa Tengah ya. Ini kita benar-benar berada di pedalaman, berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari pusat keramaian kota. Di sepanjang jalur utama di sini itu dikelilingi hutan seperti ini ya bang saya, hutan-hutan jati yang begitu penuh sekali ya, dan pohon-pohonnya pun masih rimba, masih alami. Seperti inilah kondisi dan suasana kehidupan di salah satu desa terpencil tersembunyi yang berada di pedalaman hutan ya pemirsa. Nah, dan di sana juga itu sudah hutan belantara, sudah tidak ada rumah lagi, hanya ada perkebunan dan juga hutan yang begitu rimba sekali ya. Suasananya begitu sunyi, sepi sekali ya pemirsa. Bisa lihat kanan kiri di area desa ini hanya ada perkebunan yang cukup luas sekali di area desa ya. Nah, seperti inilah ya pemirsa ya, suasana di kampung ya pemirsa ya. Nah, kita harus melewati jalur setapak ini untuk menuju ke salah satu desa terpencil yang berada di Kedung Ringin ya pemirsa, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ya pemirsa. Nah, kita bisa lihat ya, rumah-rumah warga di sini itu masih menggunakan kayu ya. Ini rumah klasik zaman dulu ini ya pemirsa. Dan di sini mayoritas warga di sini sebagian besar itu berternak ya pemirsa ya. Nah, seperti di depan kita ini. Nah, ini ada ternak sapi ya yang dipelihara warga, dan juga ini lagi makan rumput ini ya pemirsa ya. Nah, kondisinya seperti ini ya pemirsa ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat ya, di sekelilingnya ini dikelilingi aliran Sungai Tuntang ya pemirsa ya. Dan di samping rumah-rumah warga kita bisa lihat ya, di sekelilingnya ini perkebunan ya pemirsa ya. Nah, ini dimanfaatkan dan juga ditanami jagung ya pemirsa ya. Nah, seperti inilah suasana dan kondisinya ya pemirsa ya. Di salah satu desa kali ini yang terpencil, terisolir ya, di pedalaman ya pemirsa ya. Nah, dan di sana itu aliran Sungai Tuntang ya pemirsa ya. Nah, seperti di depan kita itu adalah aliran Sungai Tuntang, dan digunakan warga sekitar, dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, itu mengambil air dari sungai ya pemirsa ya. Nah, seperti di depan kita. Nah, dan di sana itu perkebunan ya pemirsa ya. Ini perkebunan jagung semua. Nah, di sana itu. Nah, dan kondisinya pun cukup sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota ya pemirsa ya. Nah, dan kita lanjut lagi ya pemirsa ya.
Dan di sampingnya ini kita bisa lihat ya pemirsa ya.